Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Ayusari dengan NIM I1B1200019 dari ruang R001 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya dari mata kuliah menulis karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Hadianto, SPD, MED, PhD. Di sini saya membahas tentang penelitian mengenai relasi makna dan gaya bahasa pada lagu Terlalu Tulus pada tahun 2022. Di sini saya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbentuk deskriptif atau fakta penelitian yang apa adanya. Teknik pengumpulan data, saya itu menganalisis data, mendengarkan data atau lagu, serta metode penyajian hasil analisis data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi makna. Relasi makna atau yang sering disebut dengan relasi semantik adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frasa, dan kalimat. Dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercukupan makna, kegandaan makna, atau juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponim, dan redundansi, KR 2012-297. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinonim. Sinonim adalah persamaan kata dalam sebuah kalimat dengan kalimat yang lainnya. Antonim adalah perlawanan kata dari kata yang satu dengan kata yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui cara yang khas oleh pemakainya. Kekhasan yang dapat mencerminkan gagasan dan perasaan pemakainya, itu kemudian dapat menimbulkan ekspresi berbahasa yang mendalam, baik dari segi pengekspresian emosi, kreativitas, inspirasi, atau motivasi. Keraf 2008-112-113. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek yang dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Dalil dalam Tarigan 1985-25. Gaya bahasa memiliki beberapa jenis. Secara garis besar, gaya bahasa terbagi menjadi 4 macam, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan ejekan atau sindiran bagi seseorang, perilaku, dan suatu kondisi. Macam-macam gaya bahasa sindiran adalah sinisme, sarkasme, dan ironi. Yang kedua, yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Macam-macam gaya bahasa perbandingan yaitu personifikasi, metafora, eufemisme, metonimia, simile, alegori, sinekdot, asosiasi, dan hiperbola. Yang ketiga yaitu gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan adalah majas yang cara melukiskan hal apapun dengan mengungkapkan antara lain satu hal dengan yang lainnya. Macam-macam gaya bahasa pertentangan adalah paradoks, kontradiksi, dan litotes. Yang keempat, yang terakhir yaitu adalah gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah majas yang digunakan untuk menegaskan sesuatu agar memberi efek tertentu bagi yang mendengar atau membaca. Macam-macam gaya bahasa penegasan adalah repetisi, retorik, klimaks, dan paralelisme.
Dan selanjutnya akan masuk pada analisis relasi makna pada lagu Hati-Hati di Jalan Tulus. Lagu Tulus yang berjudul Hati-Hati di Jalan adalah sebagai salah satu track di album terkini Tulus yang bertema manusia. Album ini memiliki 10 lagu mencakup dari lagu 17, Kelana, Remedi, Hubungan, Ingkar, Jatuh Sukai, Nala, Hati-Hati di Jalan, Diri, dan Satu Kali. Lagu Hati-Hati di Jalan menceritakan mengenai sebuah perjalanan yang pada ujungnya tidak tersangka. Seseorang dilukiskan tulus berjumpa dengan sama orang yang dicari. Yang disangka bisa hidup bersama selamanya, tapi harus pisah pada akhirnya. Meskipun begitu, seperti sebuah lagu, tiap pendengar memiliki hak menerjemahkan pesan atau arti lirik yang didengarkannya. Nah, dalam lirik lagu Hati-Hati di Jalan ini ditemukan beberapa relasi makna di dalamnya. Yang pertama yaitu haplologi. Haplologi adalah kata yang dibentuk dengan menghilangkan fonem. Dalam lirik lagu Hati-Hati di Jalan, terdapat kata yang mengandung relasi makna haplologi, yaitu pada lirik, kisah yang tak ternyata seindah itu dan bertemu denganku, ku bertemu kamu. Pada lirik kisah yang ternyata tak seindah itu, kata yang mengandung makna relasi haplologi adalah kata tak, di mana kata tak ini berasal dari kata tidak yang menjadi kata tak atau telah mengalami penghilangan fonem. Penghilangan fonem dari kata penghilangan fonem yang ada terjadi yaitu pada kata I dan D, di mana kata I dan D dihilangkan fonem tersebut sehingga menjadi kata tak. Lalu pada lirik kedua, bertemu denganku, ku bertemu kamu. Penghilangan kataku ini berasal dari kata aku, di mana telah terjadi penghilangan fonem pada huruf A. Lalu menjadilah kataku. Namun, kataku ini dan aku tetap memiliki makna yang sama, yaitu diri sendiri. Yang kedua, yaitu makna denotasi. Makna denotasi adalah kalimat yang mempunyai makna yang sebenarnya. Dalam lirik lagu Hati-Hati di Jalan, karya Tulus ini memiliki makna denotasi dalam lirik lagunya, yaitu pada lirik kasih sayangmu membekas. Kalimat tersebut mengandung makna sebenarnya. Kalimat tersebut pada kata membekas, yang artinya nyata dan sebenarnya, di mana telah terjadi dan memberi memori di dalam hati serta pikiran yang dirasakan oleh tokoh dalam lirik tersebut. Yang kedua yaitu yang ketiga maksud saya makna konotasi. Makna konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau makna yang tidak sebenarnya. Konotasi adalah lawan dari denotasi. Dalam lagu Hati-Hati di Jalan, kalimat yang mengandung makna konotasi yaitu pada lirik, kukira kita asam dan garam dan kita bertemu di belanga. Maksud dari makna tersebut adalah makna kias, yaitu sesuatu yang telah ditakdirkan bersama walaupun dipisahkan sejauh mungkin pada akhirnya akan tetap bersama. Lirik lagu tersebut mengandung makna konotasi adalah hati-hati di jalan. Pada lirik tersebut mengandung makna konotasi yakni jalan, yang dimaksud bukan jalan raya ataupun melainkan makna dari kata jalan adalah sebuah kehidupan. Lalu yang keempat adalah antonim. Antonim adalah makna kata yang saling bertentangan. Dalam lirik lagu Hati-Hati di Jalan, Tulus ini terdapat kata yang mengandung makna antonim. Antonim terdapat yaitu pada kata kau di baris keempat dan kataku di baris kedua. Kata kau yang bermakna orang lain atau diri seseorang dan kataku bermakna diri sendiri. Dan ini adalah sebuah pertentangan di antara suatu kata. Lalu masuk ke dalam relasi makna pada lagu Tulus, interaksi. Lagu Interaksi oleh Tulus ini dirilis pada Kamis 3 Maret 2022 dan masuk ke dalam albumnya yang berjudul Manusia. Lagu Interaksi oleh Tulus ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh hati, namun dia tidak ingin menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap orang yang dicintainya.
Relasi makna yang terkandung dalam lagu Interaksi Tulus adalah yang pertama, homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Pada lagu Interaksi terdapat lirik lagu yang mengandung makna homonim, yaitu pada lirik Manalah ku tahu datang hari ini. Yang mengandung makna homonim adalah pada kata tahu, di mana kata tahu ini memiliki pelafalan serta ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Makna dari kata tahu ini ada dua, yaitu tahu, makna tahu yang pertama yaitu sebuah makanan yang terbuat dari sebuah kedelai yang berwarna putih. Lalu makna kata tahu yang kedua yaitu sebuah yang berarti makna tahu akan suatu hal atau mengerti akan suatu hal. Lalu yang kedua yaitu haplologi. Haplologi adalah kata yang dibentuk dengan menghilangkan fonem. Dalam lirik lagu Interaksi terdapat kata yang mengandung makna relasi makna haplologi, yaitu pada lirik yang tak aku bidik, yang tak aku cari, dan hari di mana aku melihat dia. Relasi makna terkandung pada kata tak dan kata ku. Kata tak ini berasal dari kata tidak yang telah terjadi penghilangan fonem yaitu i dan d sehingga menjadi kata tak. Lalu kataku ini yang berasal dari kata aku yang mengalami penghilangan fonem a sehingga menjadi kataku. Yang ketiga yaitu hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Artinya, hipernim adalah kata umum dari sebuah kata lain. Pada lagu Interaksi ini terdapat sebuah kata yang bermakna hipernim atau kata umum dari sebuah kata, yaitu pada lirik duga benih patah hati lagi, tahu begini. Yang kata yang mengandung makna hipernim adalah kata hati, di mana kata hati ini adalah sebuah kata umum dari kata khusus, yaitu ada kata khusus hati manusia, dan hati hewan. Lalu yang keempat ada makna asosiatif. Makna asosiatif adalah asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Pada lagu Interaksi Tulus ini, terdapat kata yang mengandung makna asosiatif dari liriknya, yaitu alam dan seluruh energinya. Kata yang mengandung makna asosiatif adalah kata alam, di mana kata alam ini akan menimbulkan makna dari banyak orang. Makna yang ada di pikiran banyak orang, yaitu seperti sungai, gunung, sawah, lautan, pantai, dan lain-lain yang mencakup dari kata alam ini. Lalu masuk ke berikutnya yaitu analisis gaya bahasa pada lagu Tulus. Di sini pada lagu Tulus ini ada tiga gaya bahasa yang terkandung, yaitu gaya bahasa sindiran, gaya bahasa penegasan, dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa sindiran yaitu pada lagu Tulus ini yang pertama ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa yang menyatakan sindiran secara langsung. Dalam lagu Hati-Hati di Jalan Tulus terdapat lirik lagu yang mengandung majas sinisme. Majas sinisme terdapat pada lirik kisah yang ternyata tak seindah itu. Makna dari pada lirik lagu tersebut mengandung sindiran langsung terhadap seseorang. Makna dari lirik lagu tersebut adalah seseorang yang menganggap bahwa kisah cinta mereka akan indah dan tidak ada rintangan, namun hal yang terjadi malah sebaliknya. Kata tak seindah itulah yang mengandung sindiran langsung terhadap seseorang. Yang kedua yaitu gaya bahasa penegasan. Repetisi. Gaya bahasa penegasan yaitu terkandung majas repetisi. Adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Dalam lagu Hati-Hati di Jalan Tulus ini terdapat lirik lagu yang mengandung makna repetisi. Lirik lagu yang mengandung majas repetisi adalah kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku.
Terdapat pengulangan kata yaitu perjalanan di dalam satu kalimat lirik lagu tersebut. Makna dari lirik lagu tersebut adalah penegasan antara wanita dan lelaki tersebut menjalankan hidup mereka masing-masing tanpa adanya hubungan di antara mereka atau sama-sama memilih jalan hidup mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu gaya bahasa pertentangan, yaitu pada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Dalam lirik lagu Hati-hati di Jalan Terus ini, terdapat lirik lagu yang mengandung majas hiperbola, yaitu pada lirik Ku kira kita asam dan garam. Makna pada lirik lagu tersebut adalah sesuatu yang ditakdirkan bersama, namun terpisahkan sejauh mungkin. Kata asam dan garam tersebutlah yang mengandung majas hiperbola yang melebih-lebihkan kata dan mengandung makna yang sangat dalam. Sekian presentasi saya tentang analisis saya mengenai relasi makna dan gaya bahasa pada lagu terbaru Tulus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.